Oke, welcome back guys to Nilai Kristen. Ya kemarin kita sudah take, sekarang episode kedua. Nah, berhubung ini kalau kelihat ya sekilas gitu beda ya sama yang kemarin 4 cowok, tapi kali ini bisa ada 2 cewek yang mungkin ada yang tertarik gitu, boleh. Tapi mungkin nanti lihat mereka introduce mereka diri sendiri dulu ya. Cuman sebelumnya boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, namaku Selin. Iya udah cukup. Oh nggak promosi lagi? Iya singkat jelas padat Boleh ya. boleh. Editor nanti kasih IG boleh. Nanti follow. Oke. Selin, silakan. Halo semua, nama aku Evel. Jadi ya ini IG ku, ini gitu ya. Iya. Follow. Yang ini memang suka nyusahin editor ya guys ya. Jadi Selin sama Evel kali ini menggantikan kemarin kita bareng sama Kevin sama Nando. Jadi kali ini ada warna baru, mungkin ada topik baru atau mungkin ya ini tergantung produsernya nanti mau ngomong apa. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Mari sama-sama teman-teman kita doa semua. Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Kau sudah pelihara kami boleh melakukan take pada hari ini. Kau berkati take podcast ini agar dapat menjadi berkat bagi yang menonton. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Oh ya. Silakan kepada Bapak produser, mungkin hari ini ada apa? Oke, hari ini kita akan bahas nggak beda seperti episode kemarin. Tapi pertanyaannya udah nonton episode kemarin belum? Sudah dong. Udah, kita udah pasti. Sudah pasti. Yang belum nonton bisa klik link atas, nanti kita taruh untuk. Oke. Kan kalau belum nonton nggak mau kesini. Link atas. Jadi pertanyaan hari ini nggak jauh beda. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya cewek itu siap nikah di umur berapa? Dan kalau mau dinikahi, apakah cewek itu melihat cowoknya mapan dulu atau cowoknya finansialnya sedang, atau mau sama-sama mulai dari nol? Menurut kalian bagaimana? Silakan Pak. Berat ya Oke. pertanyaannya. Iya. Karena kemarin itu kan banyak perdebatan ya di antara betul. kita yang cowok-cowok, kita ngobrol-ngobrol, bilang ada yang start 25, ada yang ngasih masukan juga kalau kita start dari nol bareng gitu ya, cowok sama ceweknya. Yang penting sama-sama mau gitu kan. Cuman pasti ada kendala lah ya kalau kayak gitu, semua pasti plus minus. Cuman kalau yang kita tahu sih kalau memang start dari nol kan berarti resikonya di orang tua yang perempuan gak sih? Betul. Berarti kalau kau maju ke orang tua yang perempuan mau ngomong apa kamu kan? Maju nggak nih? Nah, iya. Tapi kali ini kita kedatangan teman-teman kita ini yang mumpung dari kaum Hawa gitu. Jadi silakan kalau mau mengemukakan pendapatnya dulu, boleh. Ini calon Duluan. cari Aku pengalaman duluan. ini. Oke, aku duluan ya. Kalau dari aku pribadi mungkin karena tadi ada 2 pertanyaan kan. Yang pertama dari segi usia dulu. Kalau dari segi usia mungkin yang perempuan sekitar 20-an, kalau yang laki 25 ke atas menurut saya. Secara pribadi ya. Jadi no offense yang lain. Nah, kenapa kok gitu? Karena kalau menurut saya lebih pas ya kan, kalau di firman Tuhan kan sepadan gitu ya kan. Nah, cewek itu lebih cepat dewasa daripada cowok. Jadi kalau misalnya pasangannya itu cowok lebih muda, ya tidak menutup kemungkinan, kan ada banyak. Cuma kalau secara kematangan sih lebih baik yang cowok lebih tua kalau menurut saya. Itu kalau dari segi usia ya, dari segi usia. Nanti silakan kaum Adam silakan disanggah, tidak apa-apa. Kan itu menurut saya. Iya. Kan menurut saya. Karena sudah ini ekspresinya udah mau nyanggah gitu. Karena itu mukanya kayak mau membantah gitu. Nah, kalau misalnya dari segi tadi yang kedua apa, yang ekonomi ya, kayak kemapanan boleh. ya. Kalau saya pribadi, yang penting cowoknya niat kerja, nggak males. Kalau pribadi. Jadi kalau misalnya sama-sama kan ada banyak kita dengar cerita orang mulai dari nol kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Yang penting base orangnya itu nggak males. Kalau dari saya, karena nggak cukup nikah itu cuma makan cinta, nggak cukup. Oh. Loh, iya dong, kita itu juga butuh kebahagiaan. Salah satu bikin cewek bahagia tuh loh simple. Cuma hal-hal kecil tuh gampang. Kita nggak butuh hal-hal kecil. Kunci mobil tuh kecil, kunci rumah itu kecil. Oh my god. Misalnya dibeliin diajak makan fine dining, atau misalnya dibeliin, ya puji Tuhan kalau misalnya bisa dapat yang seperti itu. Tapi kalau misalnya
cuma makan ditemenin atau misalnya mau masuk mobil dibukain pintu itu kan juga gampang, mau pakai Itu helm diklik. adalah act of service-nya Nah, Bapak. itu dari sisi act of Nah, service-nya. ada, iya, act of service. Betul, betul, Oke. betul, act of service. Ya yang penting itu kalau misal dari sisi kemapanan, kalau saya sih nggak harus. Kalau dapat yang sogih gitu atau wah ya gitu ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya enggak, yang penting mau kerja. Kalau nggak mau kerja, buang aja ke laut. Yang penting kita bukan bicara nasib ya. Iya. Kita nggak bicara nasib. Oke. Enggak. Sebentar, mau disangga dulu apa biar yang Sebelah Oke, dulu. Biar nanti Biar gue kelihatan bareng. 2 lawan 2 Iya. gitu ya. Ayo silakan. Karena kebetulan nanti teman saya disangga ya, Iya. saya juga setuju sama teman saya. Oke. So, mungkin kalau secara usia saya cuma mau menambahkan kalau usia menurut saya siap merit itu siap dalam segala hal. Oke. Mau usianya muda, usianya tua, tapi kalau misalnya satu mental, terus kesiapan hati, terus ekonomi juga, menurut saya kalau misalnya belum siap itu agak susah menurut Oke. saya. Itu menurut saya. Terus kalau ditanya soal ekonomi, benar kata Selin, yang penting itu nggak males. Nggak malas. Oke. Bertanggung jawab itu paling penting. Bertanggung jawab itu menurut saya paling penting. Ini soalnya yang saya guys bawa ini males itu, ini. Itu standarnya cewek ya? Iya. Ini makanya ini. Makanya cowok jangan males. Wow. Bertanggung jawab dan males. Standarnya cuma males. Bertanggung jawab dan males. Bertanggung jawab dan nggak males. Iya, oke. Saya kalau misalnya bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terus terhadap orang-orang di sekitarnya, pasti juga bisa bertanggung jawab terhadap kita gitu. Coba tambahin dikit ya, boleh? Iya. Boleh. Monggo. Boleh. Kan kalau misalnya kita lihat sekarang banyak wanita karir. Banyak. Tapi Wow. kalau pria rumah tangga, Enggak ada. Iya, ya enggak ada. Ya. jadi di ya. situ tuh butuh apa ya, kesetaraan. Jadi kalau tidak semua tugas rumah tangga itu cewek yang lakuin. Loh. Jadi misalnya cuci piring bareng, Oh. nyapu bareng, Pecah kalau bareng pecah. bukan pecah begitu. Ya, Ganti-gantian Iya. gitu, ganti-gantian. Ya. Tapi kalau boleh jujur ya, kita Iya. yang cowok nih, ini Monggo. cowok ya Iya. semua ya. Kalau boleh jujur. Kalau kita dapat kesempatan buat jadi bapak rumah tangga itu siapa yang nggak mau gitu loh. Iya. Ceweknya yang kerja per bulan dapat bukan, duit, dia nggak? Bukan maksud yang itu. Loh, Cewek kan banyak yang berumah tangga tapi juga berkarir. Satu orang yang sama. Lu bagaimana Ayo. membagi waktunya kalau gitu tuh? Nah, jangan gitu. Loh, paham. Bisa, paham. Jadi maksudnya sudah kerja, terus ngurusin rumah juga, Betul. terus apa semua gitu kan. Terus udah gitu cowoknya marah pulang kalau nggak ada Nah, makan kan marah-marah gitu. keluar dari mulut Anda sendiri ya, Pak. Iya. Saya belum menikah. Ini nggak hanya mengambil contoh saja sih dari yang kita tahu. Kalau dari saya sih kita bicara soal mapan dulu lah ya. Oke. Tapi kalau bisa pakai ART gimana? Ya kalau itu memang benar-benar mereka sudah mapan. Mapan dalam arti bukan mapan tentang kesiapan tentang diri aja, tetapi secara finansial, ekonomi Oh, gitu lupa. loh. Satu lagi. Dari sisi rohani. Mapan secara nih. Iya. Iya. Kan tadi kurang disebut rohaninya itu nggak tahu ya. Kalau saya cewek nggak tahu, tanya Eiffel juga. Kalau dari cewek itu mungkin berharap cowok yang bisa, kan dia kan bakal jadi bapak pemimpin keluarga. Jadi kalau disupport dengan sisi rohani yang matang, itu akan jelas arah keluarganya ini mau dibawa kemana. Nah, cewek itu butuh sosok yang seperti itu. Kalau dari saya kayak sepaket tuh. Kalau orang rohani itu nggak males rasanya. Nah, betul. karena Ada doa pagi, ya betul. ada doa fajar. Iya, ada di situ dia. Tapi yang disebutkan cewek-cewek tadi sempurna pol ya. Iya. Iya. Karena makanya saya mau coba ini, mau coba menguji nih cewek-cewek ini. Itu Ini- dalam ini dalam gimana ini? pikirannya waktu ngomong kayak gitu tuh ganteng, tinggi gitu ya. Udah Mungkin ditam- kalau arahnya mau menikah itu udah nggak mikirin ganteng, Tapi- itu udah bonus gitu. Saya boleh melihat ya, ada banyak cewek, sorry to say, Gak usah sorry dulu, kan tergantung ngomong apa nih. gagal dalam percintaan. Sorry, gimana? Gagal dalam percintaan karena begini, memang setiap orang pengen pasangannya itu mapan, betul nggak? Tetapi ada cowok, bahkan ada yang lain sok mapan, dalam arti kan biasanya dia tadi bilang dia malas, tapi awal-awalnya rajin loh.
kayak pas pacaran rajin kan? Promosi. Iya, promosi diri. Pas promosi diri. Misalkan bahwa dia sedang tidak mengenalkan dirinya, dia sedang mengenalkan posisinya yang lain. Jadi dia pura-pura rajin, akan males mapan dalam sok-sok rohani, betul kan? Nah, bagaimana nih yang tanggapan para cewek-cewek, para ladies kita di sini? Beda ya. Ini bukan take me out. Cewek. Sorry. Bukan take me out. Oke, jadi bagaimana nih waktu pandangan dari kedua narasumber kita di sini nih? Ketika yang tadi saya bilang sok-sok rohani, sok-sok rajin, tapi pas kawin dia sedang menunjukkan aslinya. Nah, ini kita menitik beratkannya di mana ini? Silakan. Kalau menurut saya ya kayak waktu dalam proses pacaran itu kayak itu kenapa cewek-cewek ya di luar sana kalian juga harus deket sama Tuhan biar disingkapkan, biar ditunjukkan cowok yang sekarang lagi sama kalian itu kayak gimana. Oke. Menurut saya kayak Iya. gitu. Karena Itu ya cheat ya seiring itu. berjalannya waktu itu semua pasti ketahuan. Oke. gitu. Betul, aku setuju. Betul. Tadi aku juga mau jawab kayak gitu. Sama. Tambah Harus dekat sama ya. Tuhan. Harus dekat sama Tuhan. Iya kan tadi kan aku kan ada sebutin kalau dari sisi rohaninya yang cowok juga mapan. Tapi ya tidak bisa dipungkiri dari sisi ceweknya juga. Kita secara pribadi ya sama lah kayak kalau nggak salah yang kemarin di podcast yang kemarin ya ngomong kalau misalnya mau seperti itu ya harus jadi seperti itu. Ya betul. Soalnya kan Iya. Iya, nonton betul. kan aku nonton. Iya, Kan? berarti memastikan bahwa Anda nonton. Nah itu, Oke. jadi kalau misalnya kita berharap dapat emas, kalau kitanya cuma perunggu ya gimana gitu loh, kan akan nggak sepadan, akan menimbulkan Oke. kelihatan jomplangnya kasarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap cowoknya, kalau misalnya yang kayak tadi disebutin sama Gary, itu kalau menurut saya itu gunanya pacaran itu buat menikah, bukan buat main-main. Tuh. Jadi Pacaran buat menikah. pacaran buat menikah bukan buat main-main. Jadi di proses pacaran itu jangan tunjukin baiknya semua. Busuknya itu kelihatan. Berarti Harus tinggal dilihat. bareng. Tinggal bareng. Bukan tinggal Kan bareng. dicoba kan, pengen coba. Berarti tinggal bareng dulu ya. Tangkap saya nih, perlihatkan busuknya kita. Loh, itu tapi jangan ini. Iya. Bener. Kalau benar itu kalau misalnya proses PDKT lah apa itu kan pasti manis-manisnya yang kelihatan. Iya, dong. betul. Pasti kan kita mau kelihatan bagus di depan pasangan. Iya. Cuma selama proses itu berdoa. Nah, waktu berdoa itu udahlah. Kalau misalnya kita dekat sama Tuhan itu pasti dibukain. Based on true story gitu kan. Oh. Saya sudah ngalamin soalnya. Oke. Ngalamin. Ngalamin. Oke. Oke. Berapa kali? Berkali-kali. Enggak. Berkali-kali. Menurut aku pernah dengar sih kayak misalnya kita kan nggak bisa cari apa sempurna apa yang kita mau ya, tapi kita menjadi pasangan yang memang Tuhan sudah percayakan. Memang kalau misalnya apa yang kita mau dari dia, misalnya kalau dia nggak bisa masak tapi kita mau dia bisa masak, ya kita ajarin. Jadi kita buat cewek yang kita punya itu sesuai apa yang kita punya mau, karena kalau kita mau cari yang seperti standar kita nggak bakal dapat. Oke. Jadi maybe itu ada benarnya gitu. Kalau it's okay, memang betul. Cuman untuk menuju kepada situ semua, ya betul kita harus dekat dengan Tuhan. Betul, nggak ada yang salah. Tetapi perlu untuk proses masa-masa pengenalan. Jadi bukan kita hanya kamu ini ya, bukan sekedar nama, tetapi mengenal diri aslinya itu loh. Kan semua Iya. itu kalau mau kayak tadi disingkapkan Tuhan apa semua kalau udah deket sama Tuhan itu kan butuh yang namanya waktu. Iya. Nah, problemnya itu kan di waktu. Mungkin bisa bergereja di Gapi. Promosi. Iya. Karena memang kita lihat zaman sekarang ya, kalau yang kan kita nggak usah ngomong spesifik siapa gitu. Ini baru masih bicara mapan ya, kita belum bicara itu ya. Belum. Usia gitu. Nah, kalau kita bicara mapan tadi dibilang kalau kita dekat sama Tuhan kelihatan busuk-busuknya bisa salah pilih cowok apa semua gitu. Tapi ada yang dia bisa nutupin kayak tadi dikatakan nutupin depannya bagus, waktu pacaran enggak. Nah, masalahnya waktu nikah. kan idealnya kan pengennya waktu sebelum jadian itu sudah ketahuan. Betul. Idealnya kan sebelum pacaran udah ketahuan. Tapi kan yang namanya orang PDKT masa iya kamu nunjukin busuk-busuknya. Ya nggak dapet bro. Dapat. Kita cocok ilfil ya. Iya, makanya Males nih. makanya kita perlu tips yang lebih lagi, Pak. Kita kan Waktu ngomong gini aku inget sesuatu. apa? Monggo.
Loh, kita kan soalnya pasti love language kan ada ya? Yes, betul. Ada love language kan ada 5 kan? Iya, iya. Ada physical touch, act of service, Words of affirmation. words of affirmation, quality time sama gifts. Nah, kita kan pasti berusaha buat cari tahu nih pertama cewek ini tipenya yang mana, Yang mana love language dulu? yang mana. Terus kita penuhin kan, meskipun kita itu bukan itu, karena kita mau dapetin gitu. Menyesuaikan. Itu yang mungkin dia bilang, oh nggak bisa masak, saya mau bisa masak, ya kita ajarin. Karena kita suka, karena kita sayang sama orangnya gitu. Nah, tapi problemnya dasarnya itu kan enggak. Dasarnya kan yang namanya cinta bisa berkurang toh. Betul. Nah, jadi ya apa? Kalau misalnya yang cowoknya ini apalagi ahli gitu, yang dia pintar, dia lihai, bisa masuk semuanya, 5-5 bisa kayak full gitu. Mantap itu, Pak. Hebat nih. Mantap. Iya, dapetinnya bisa set langsung pakai ilmu apapun gitu dia bisa masuk. Pekanya tingkat tinggi, bukain pintu langsung otomatis, Nah. nanyain Tapi semuanya. jangan banyakin juga physical touch-nya. Gak yang melulu physical touch ya, yang gak melulu physical touch gitu. Oke. Iya. Bagaimana? Kembali lagi. Iya. Oke, udah. Oke. Gimana ya? Kalau ngomong kayak gini tuh mungkin kalau orang-orang denger cuma ini ngomong doang gitu. Ngomongnya tuh maksudnya yang dari sisi rohaninya. Soalnya menurut saya itu base-nya. Itu dasarnya. Kalau misalnya itu kita kuat, maksudnya hubungan dengan Tuhan, itu pasti terbuka meskipun nggak di awal. Tapi sebelum merit, makanya ya, ini yang tadi tiba-tiba keinget. Kalau udah tahu cowoknya kayak gimana atau ceweknya kayak gimana, mau dari si cowok dari si cewek yang ngalami toxic relationship, jangan pernah takut putus. Sekarang di dunia ini tuh sekarang banyak orang yang ngalamin toxic relationship tapi nggak berani putus. Itu Sampai banyak. nangis-nangis gitu ya. Ya. Tapi Sampai berhari-hari gitu ya. ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Based on true story, guys. Maksudnya itu soalnya kalau toxic loh, karena gini loh, kita bagi cowok ya, kita kan mau pacarannya bagus gitu ya, maksudnya kita yang pacarannya sehat, kita mau menunjukkan sisi laki-lakinya gitu kan. Kita semua masalah itu kita harus hadapin bersama ya kan. Betul. Iya dong, kita sama pasangannya. Kalau ada masalah kita hadapin bersama ya, kita selesaikan bersama. Lah kalau masalahnya toxic relationship kan, nah, masalahnya bersama antara Oke. aku dan kamu. berarti kita masalahnya betul selesai gitu. Bukan. Berarti kan ada orang yang di sekitarnya bisa lihat. Dibutuhkan kepekaan orang yang di Iya. dalam untuk mendengar orang di luar. Tapi seringkali orang yang ngalamin toxic relationship nggak mau dengar orang. Nah, for your information guys, narasumber kita ini tuh duanya. Oke, ini nilai flashnya kita. Jadi kita mungkin mereka punya teori-teorinya sehingga lebih real dan lebih diakui gitu. Jadi kenapa sampai ada toxic relationship itu? Betul. Apa yang mendasari itu? Apa yang membuat orang seperti sampai galau berhari-hari? Apa mungkin dari segi psikologik teorinya ada? Tapi apakah itu mempengaruhi kemapanan dari seorang cowok? Enggak bro, kalau Kira-kira kemapanan ya enggak dong. Kira-kira toxicnya cowok apa cewek kebanyakan? Nah, Otaknya. iya. Red Ini flag. kayaknya produsernya ada tekanan batin. Kok menitik beratkan sekali cowok atau cewek? Gak bisa gitu. Coba. Evel. Gimana Evel? Toxic relationship harusnya dialami equal ya, dua-duanya. Iya. Dari dua-duanya. Terus kalau untuk menambahkan kita bisa sadar orang ini kayak apa, kalau menurut saya dan dari pengalaman pribadi, ketika kita mengalami masalah tadi, waktu punya masalah sama pasangan kita atau waktu kita mau menghadapi masalah, itu kelihatan orangnya kayak apa. Kita tuh bisa tahu dari dia caranya menghadapi masalah, dia marah, itu kelihatan orangnya kayak apa. Sih. Kalau untuk toxic relationship-nya sendiri, biarkan teman saya yang menjawab karena dia lebih expert. Karena soalnya ada istilah Psikolog ini perlu diuji memang. Kita kan ada istilahnya kalau misalnya sudah di dalam suatu relationship itu, Jadi buta. nah ditutupin oleh yang namanya kabut cinta. Berarti dari real cinta itu buta tuh dari real ya? Itu real. It's the real. Tapi kalau konotasi cinta itu buta yang itu beda. Bentar. Cinta itu Gak mandang buta dan fisik. Tuli.
peduli. Makanya di awal Bener kan? makanya Yang buta orang. cintanya apa yang jalaninya? oh iya, enggak dong. Makanya di awal saya bilang jangan nikah hanya karena cinta ngono loh. Betul. Oke, lanjut silakan. Nah, iya. karena tadi dibutakan yang namanya itu ada istilah kabut cinta. Kabut cinta. Jadi semua itu ditutupin rasanya kayak wah gitu. Semua jadi toleransi. semua yang bermasalah itu ditoleransi. Terus kayak enggak apa-apa kita bisa kok. Enggak apa-apa kita gini apa semua sampai berapa Ujung-ujungnya tahun. capek. Iya. Kalau capek itu kalau udah sampai titik capek itu bisa jadi toksik. Nah, itu indikator toxic relationship. Kalau sudah, Capek. tapi kan harus capek kan. Tapi kita lihat permasalahannya dulu, Bu. Itu loh. permasalahan apa ini maksudnya? Maksudnya kan yang toksik tadi kan. Ya. Siapa karena bisa dulu jadi- yang punya masalah sehingga Iya, kita awal sama-sama curahin waktu, Iya. tenaga, perasaan, duit kan juga ada di situ, investasi. Tapi biasanya Planningnya mau investasinya bagus, sama-sama lah ya, cowok maupun ceweknya. Tengah-tengah kayak gitu investasi bodong terakhirnya. Iya kan? Terakhirnya investasi bodong. Dibilang yang rugi siapa ya dua-duanya rugi, sama-sama rugi tenaga, rugi waktu, rugi perasaan, rugi apa semua. Nah, tapi kan tadi di awal ngomongnya pengennya nggak gitu, pengennya Iya. dapetnya yang dari Tuhan lah, terus yang ini memang ini. Cuman kan kadang-kadang memang ya pilihan cewek untuk cowok maupun tuh memang agak beda-beda, Pak. Jadi agak susah memang. Oke lagi nih, perlu diingat segala sesuatu yang berkelebihan dan berkekurangan itu jelek. harus pas. Harus pas. Pas beli mobil ada, pas beli rumah ada, pas mau liburan ke luar negeri ada. Pas minta itu ada. Ya puji Tuhan kalau ada kan. Mohon maaf, host kita agak aktif ya. Loh, pas iPhone 15 Pro Max keluar ada. jadi kalau cewek ngomongnya mungkin agak jelas ya, karena bagian cowok kadang-kadang gitu. Speechless ya. Gitu. Ya. Ya itu. Sebentar belum ngomong ini udah ketawa. Nah, saya ini ke bawah suasana yang terlalu mendalam ini. Saya ini mau menyerang cowok-cowok di sini. Itu kenapa cowok-cowok jadikanlah cewek-cewekmu ini motivasimu buat bekerja biar kamu bisa memberikan itu. Gitu loh. Keren. Memang Harus jadi motivasi. soalnya Tapi itu merugikan laki-laki. Karena kalau misalnya tiba-tiba nih ada masalah, motivasinya hilang. jadi usahakan Tidak ada motivasinya kembali. Jadi usaha- Bentar, Motivasinya tadi kan lari selesai. kemana? Tiba-tiba ada yang nih chat. Kamu nggak apa-apa. Kamu kalau lagi apa? cewek jadi penolong, usahakan jangan ada persoalan dalam keluarga tuh. Kayak gitu. Bentar. Biasanya diomongin apa? Cewek tuh selalu benar, cowok selalu salah. Coba kalau kena cowok kayak gini gimana coba? Loh, enggak, Gak ada ngomongin cewek selalu. Misalnya bener nih, Ini cowok yang kecewek-cewekan kayaknya. kan soalnya kalau misalnya tiba-tiba ya itu tadi motivasi kan, terus tiba-tiba lagi problem nih, lagi berantem, lagi ada apa-apa, pengen cooling down dulu, lagi pas emosinya masuk DM, kamu lagi di mana gitu, oh kamu nggak Pengalaman ya? ayo pergi, enggak sih, kita yang masuk ke DM-nya. Kita yang nge-DM bukan yang di DM. Tapi kalau saya sih masih, kalau bagi saya terus menjaga hubungan itu dengan baik agar tidak terjadi apa tadi toxic relationship. Iya. Betul. Sebentar tadi saya belum selesai yang pas-pasan itu. Oh ya gimana? Saya lanjutkan. Iya ya? iya. Nah, yang pas-pasan itu menjadi kayak sign atau warning ya yang tadi diomongin, katanya kita nggak mau sampai terjadi sebelum pacaran biar nggak ngalamin itu. Nah itu indikatornya buat cewek ataupun cowok. Kalau misalnya terlalu baik, itu cewek waktu masa pacaran harus menjadi sebuah pertanyaan. Ini cowok beneran baiknya itu beneran tulus atau baik cuma karena tadi menutupi? Perlu diuji itu. Kan berlebihan kan. Nah makanya yang wajar-wajar aja. Kalau berkekurangan juga, ini orang kok kayak Cuek banget ya. iya. Gak niat. Nah ya Gak bisa niat. jadi. Berkekurangan Kalau dalam dia hal apa? cool Ya? gitu. Pasti ada sisi Iya. itunya pasti ada. Kan yang berlebihan enggak boleh. Iya. Masa sih minta iPhone 15 dikasih 15 Pro Max enggak mau gitu kan? Itu bukan berlebihan. Tadi dinilai dari materi. Perasaan ini jaga, yang ini iya, ini gimana cowok? Silakan dilanjutkan, Bu. Cukup capek om. Soalnya kayak oke, berarti memang yang berlebihan enggak boleh, yang berkekurangan juga enggak boleh, harus sewajarnya. Cuman kan tingkat level wajarnya tiap orang itu beda-beda. Ada yang kayak menurut saya ini bare minimum. Ada yang menurut dia ini enggak bare minimum. Contoh
kalau di TikTok kan lagi rame tuh, misalnya yang kadang-kadang keluar tuh bare minimum. Misalnya kita kan Surabaya ya, ini Surabaya, kita Surabaya ke anggapnya Sidoarjo. Buat beberapa orang itu bare minimum kalau memang effort buat ngejar. Tapi buat orang itu kayak ini udah effort. Dari Surabaya ke Sidoarjo atau Surabaya Timur ke Surabaya Barat lah. Itu sudah dianggap effort. Tapi ada yang bilang itu bare minimum. Nah, itu kan beda-beda standarnya setiap orang. Kan nggak ada tuh di Google bare minimumnya, ini kan patokannya global gitu kan nggak ada. Nah, jadi kalau skala pas-pasan itu beda-beda gitu. Oke. Kan tadi seiman dan sepadan ya. Di firman Betul. Tuhan seiman dan sepadan. Kalau ini salah satu sepadannya di situ. Kalau misalnya yang cewek ngerasa yang tadi disampaikan itu titik tolak ukurnya ya kasarannya ya. Tolak ukurnya memenuhi si cewek atau memenuhi si cowok, dua-duanya nyambung, ya bisa jalan. Berarti tolak ukurnya cewek sama cowok ini sama, sepadan. Jadi mereka Paham saling sama-sama memenuhi. Iya, jadi yang disampaikan misalnya ada yang tadi yang Sidoarjo, yang Surabaya, apa kayak gitu. Nah, kalau menurut si cewek, oke, aku sampai sini bisa menerima dengan perlakuan si cowok, ya udah ketemu gitu loh. Kalau misalnya cewek ternyata standar saya tinggi, terus ketemu sama cowok kayak gini kan nggak sepadan. Oke. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya kayak gitu. Sebelum itu lebih lanjut, berarti tak tanya satu pertanyaan ini dulu. Karena tadi kan berurusan dengan mapan kan, berarti. Ya, betul. Sebelum kita melebar kemana-mana gitu kan, udah lari jauh-jauh. Berarti apakah kalian para perempuan itu mau kalau dapet cowok yang tingkat ekonominya lebih rendah? Kalau nggak males. Iya, Bisa ya kerja. apapun itu pokoknya. Loh, Jadi tadi posisi itu. misalnya sekarang kan sudah pada kerja kan. Ini berdua sudah kalian berdua sudah pada kerja. Jadi apakah kalian tidak bermasalah kalau cowoknya itu ekonominya lebih rendah? Kalau saya pribadi sih aslinya ya nggak masalah. Selama ya tadi rajin, bertanggung jawab. Karena ya balik lagi dari sisi saya atau mungkin dari sisi Selin, kita pun juga bisa bekerja untuk ya memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kehidupan kita. Dan kalau misalnya pun nanti sampai menikah, itu kan apa ya? Ya berkat pernikahan lah ya. Oke. Double ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau cewek itu kalau sudah nikah dia agak sulit bekerja karena memang segala kebutuhan rumah tangga, maksudnya bukan kebutuhan, memang laki yang akan memenuhi kebutuhan itu, tetapi dia nggak bisa membagi tugas, nggak bisa memanajemen itu Iya. dengan baik Belum karena kalau- fokusnya di rumah. Belum kalau hamil, Ya. kan harus di rumah. Itu kan occasion khusus ya. Iya, makanya ya. Nah, kalau hamil tiap tahun gitu. Nggak bisa, Pak. Makanya itu harus dibicarakan juga kan dengan pasangan. Iya. After married ini hidup kan bukan sebelum married atau waktu married doang kan. Nah, after marriednya ini kamu mau punya kehidupan apa dengan pasanganmu? Gaya hidup seperti apa dengan pasanganmu? Iya. Misalnya, oh kita bangun rumah tangga yang nggak usah pakai mbak, misalnya. ART maksudnya ini. Iya. Oh, Iya. Sabar, iya. Mau terlalu kegaulan soalnya. Iya, Terus ART. misalnya Iya, ART, Pak. dari sisi cowoknya, saya mau kamu nanti waktu kita menikah kamu jadi ibu rumah tangga dan lain-lain. Kalau misalnya cowoknya mau kayak gitu, berarti cowoknya juga harus bekerja lebih keras Ekstra. gitu, untuk Ekstra. mendapatkan ya. Ini istri tuh seperti itu topik-topik gitu yang harus dibahas sama orang pacaran sekarang. Bukan Ya. Ti Sabtu pergi yuk, itu bukan. Oh, Ini jadi- loh Iya. topik yang harus dibahas. Anaknya berapa? Oke. Nanti mau disekolahin di mana? Itu kan Tapi kan itu kalau sudah Itu pembicaraan sudah lebih lanjut. Nah, kalau pacarannya udah Tingkat lanjut. yang Lu kan pacaran buat lama nikah. udah saling mengerti. Ya, iya betul. yang tidak yang bukan Tidak gini. salah. Sebentar, mungkin iya bener. Yang kemungkinan kecil untuk kayak kita buyar. Maksudnya itu topik pembicaraan yang sama-sama yakin kalau ini memang pasangan di pilihan Tuhan. Ya sudah jelas lah, seiman sepadannya udah jelas gitu. Bisa masuk ke sana, tapi kan proses ke sana kan butuh waktu. Perkenalan, belum tahu tadi sifat jeleknya atau apa. Tapi kan nggak, kalau misalnya dari awal-awal sudah diomongin mau anak berapa, mau apa kan skip partnya jauh banget gitu loh. Iya, itu tindak lanjut sih Om Sam. Cuman kalau menurut saya ini yang kalau kita bicara sepadan harus, ya sepadan harus karena sepadan seiman itu harus. Nah kalau mapan nih kalau menurut saya nih ya, yang penting sama-sama siap, sama-sama oke, sama-sama komit dan dan harus konsisten tuh. Nah itu kalau kita bicara mau untuk mapan, karena kalau kita mau cari cowok semuanya ya cowok cewek semua mapan tuh nggak ada. Maksudnya nggak semua ada. Hanya satu dua ya, karena ya mungkin kalau mapan secara finansial mungkin keturunannya dia punya orang tua punya warisan kan. Tapi kalau bagaimana kalau nanti Anda di sini mendapatkan cowok-cowok yang di luar sana yang belum bekerja tapi kalau siap komit
Tapi gak males. Tapi nggak males loh. Belum kerja. Belum kerja. Kayaknya gak mau. Nah, mikir lagi kan? It's okay. Jadi kita di sini bisa mengambil kesimpulan. Sabar loh. Terus kan balik lagi ke sepadan. Lah saya sudah kerja masa ketemu cowok belum Sepadan kerja? itu maksudnya Masa saya pacaran sama anak? sepadan itu kita bisa bicara soal usia. Itu Iya. masih usia. Tapi mapan kita Value lah, berbicara. value lah. Kalau seiman ya Kristen, sepadan kita berbicara tentang usia, mapan kita berbicara soal kesiapan dan mungkin kesiapan tentang ekonominya, finansialnya, Iya. mentalnya ya itu harus. Nah gitu. Apakah Anda ini siap? Dengan tadi yang kami katakan, agar ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Hai para cewek-cewek, dengarkan ini baik-baik. Silakan. Balik lagi ya kayak tadi, karena pacaran kita mungkin kita nih Ulang kapan Bu? bukan gitu, kayak gitu. Maksudnya kita pacaran itu kan untuk ya kedepannya. Ya, maunya. betul. Ya. Udah otomatis waktu ada beberapa cowok yang mau mendekati kita, itu kan pasti kita screening dulu. Mana yang terbaik kan? Ya, tapi bukan diseleksi kan Bu? Ya itu screening seleksi. Ternyata ada seleksi juga ya. Pasti yang ada penting lah. jangan koleksi betul. Pasti di screening. Contoh, ya balik lagi kayak tadi. Oh kalau misalnya aku sama orang ini kehidupanku after married itu bakal gini, Gimana? gini. Misalnya Ya, kayak gitu. ya, betul. Kalau aku sama si A kayak gini, aku sama si B kayak gini. Nah itu kenapa? Ya itu. Koleksilah, perbanyaklah ya. Oh. Ya, memang beda-beda orang, beda-beda cewek punya kan, tipe. Kenalan kan nggak salah kan? Kenalan nggak salah. Gak salah. Ya itu. Tapi kalau kenalan pas sudah pacaran ya salah. Nggak boleh. Nah, itu. Salah dong. Jadi kenali sebelum pacaran. Iya, kalau sudah pacaran terus kenalan ya salah. Nggak boleh. Makanya standarnya sudah memenuhi dengan standarmu yang sudah mau menikah atau belum. Nah balik Oke. lagi, tujuanmu pacaran itu apa? Nah gitu. Oke. Itu menurut saya. Silakan Bu, mungkin ada sesuatu yang mau sampaikan. Misalnya gini, kita mungkin waktunya tinggal sedikit. Silakan sampaikan ya. Waktu nggak gede-gede banget sih, Iya, masih ada lah. maksudnya ya mirip-mirip yang tadi lah, memberikan sesuatu agar bisa meyakinkan para cewek di luar sana agar ketika mereka memilih cowok, mapan maupun tidak mapan, yaitu minimal dia mempunyai tips untuk agar ketika dia tidak ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya tadi dia koleksi dulu, bukan ya? Nggak, Seleksi. mungkin koleksinya bahasanya diganti komunikasi dulu. Kemudian seleksi, tapi seleksi. dengan cara-cara yang baik agar ke depan cewek-cewek di luar sana tidak menyesal gitu loh. Tips lah, Kan gini, tips and trick. berhubung kalian berdua ini kan agamanya sama gitu kan, ya ini kan ya namanya nilai Kristen ya jelas-jelas Kristen kan, ya memang ada yang beda enggak kan? Nah, Waduh. terus kemudian sama-sama backgroundnya juga psikologi tadi sudah disampaikan juga, jadi mungkin secara based on experience juga sih boleh share caranya supaya kita dari sisi perempuan ya, terutama ke cowok-cowoknya juga sih, cowok-cowok itu juga perlu tahu gitu loh. Jadi harus seperti apa kalau pas kita mau deketin cewek-cewek dan kalian itu ekspektasinya Iya. maunya yang kayak gimana supaya kita itu tahu bukan kita berubah jadi orang lain, tapi kita bisa mematok diri sendiri itu kayak oh kayaknya aku belum siap. Nah, Ini tips dapat pacar kah? Enggak sih sebenarnya. Enggak gitu. karena sudah banyak ngantri kan. Iya. Sombong amat. atau sebenarnya ya itu ya boleh Mas kasih satu atau dua Oke, model kayak gimana kalau dari kalian? Ya sendiri lah. Kalau misalnya dari saya pribadi, kalau saya kenalan sama cowok itu apa ya? Saya suka cowok yang apa adanya, sebagaimana dirinya dia. Gak perlu menjadi orang lain untuk memikat hati ya, karena saya yakin dan percaya cewek-cewek itu juga kerasa kalau misalnya Gak perlu kayak caper-caper cowok ini gitu. fake ini kerasa. Gak perlu caper-caper. Gak gitu. perlu caper ya, betul. cukup jadi dirimu sendiri gitu loh. Iya. Oke. Udah gitu dong. Iya gitu dong. Jangan panjang-panjang, nanti diundang. Mungkin ini Bukan nanti susah. Ngafalinnya susah kalau misalnya oke jadi diri sendiri selesai ini gitu. bisa dari sisi rohani kayaknya nih. Gak harus terserah. Kalau rohani kan juga nama podcastnya juga nilai Kristen. Kan Kristen. udah bawa Iya, berbau iya. rohani Ini dong. maknanya itu ada loh gitu. Biar ada manfaatnya saya diundang Yes. gitu kan. Iya. Nah, kalau dari sisi saya sih mungkin dan based on experience, cewek itu suka dihargai. Oh. Berarti banyak yang gak menghargai ya sebelumnya gitu. Bukan gitu maksudnya. Ya kan. Nah. Maksudnya
Enggak, Serba salah lo ini. Lanjut. Intinya harus menghargai, oke? Iya, menghargai itu dari segala aspek ya, maksudnya Oke. dari segala sisi. Jadi nggak selalu harus maunya si cowok yang masuk dan nggak selalu maunya si cewek yang masuk. Itu hubungan yang sehat. Jadi kalau misalnya itu tips ya kan. Kalau misalnya dalam sebuah hubungan itu kita harus mau belajar rendah hati, Oke. bukan rendah diri ya. Ya, Ya. minder nanti. Minder. Nah, ada kan kayak tadi yang diomong, misal ceweknya tingkat ekonomi lebih tinggi, cowok tingkat ekonomi lebih rendah. Tapi gimana? Ada kok banyak cowok yang bisa membawa diri sampai ya tadi kayak disampaikan sama Evel ya, dijadiin ceweknya dijadiin motivasi, tapi motivasi dalam hal yang baik ya. Kalau misalnya dia bisa melihat itu sebagai suatu peluang, itu akan menjadi sesuatu yang indah gitu loh. Kalau cewek nerima cowok yang ya bukan menjelekkan ya, maksudnya dari ekonomi yang lebih rendah tapi dia mau fight, mau berjuang sampai membangun rumah tangga, sampai bikin, itu akan berkesan di cewek itu loh. Dia akan merasa dihargai sekali sama cowok ini. Kayak Greatest Showman loh, tau nggak? Sip. Saya juga nggak tahu. Oh, nggak nonton. Nggak nonton. Kok Greatest Showman? Iya kan? Salah ya? Referensinya bener kan? Oke. Oh, yaudah deh. Kayaknya kita udah close up. Daripada nanti kejauhan. Oke. Oke, kalau Kayaknya- itu kan berarti dari cewek-cewek ya. Iya. Cuma kita kalau dari yang cowok-cowok berarti tadi apa? Harus Menjadi diri sendiri. menjadi diri sendiri, menghargai, sama-sama saling menghargai gitu. Kayak memang kita cowok kan egonya lumayan ya. Lumayan Gitu. tinggi, Pak. Itu, Nah, dari sisi egonya. Itu yang harus diturunkan. Cuma jangan salah lu. Kayak cewek tuh ya tinggi loh egonya. Makanya carinya dalam Tuhan. Oke, betul. Iya. Karena cowok dan cewek yang ada di dalam Tuhan itu bisa mengatur itunya. Betul 100 ayo closing. Nah, oke. Jadi gitu ya guys. Tips buat yang cowok-cowok, kalian kalau mau dapat hati crush kalian tuh cewek-cewek yang di luar sana, jadi diri sendiri waktu PDKT, jangan nge-fake dan menghargai. Jadi udah pasti harus menghargai Betul. sesama. Ya kita sesama manusia juga menghargai, kayak Tuhan Yesus juga menghargai kita. Jadi kita juga harus care ya, sama respect juga ke cewek, ke pacar, ke semua pasangan kita lah ya. Iya, maksudnya bukan semua pasangan yang ada ya, cuman semua macam pasangan. Oke, sebelum close, kita mau tanya karena ini nilai Kristen, nama YouTube kita nilai Kristen. Saya mau tanya, apa menurut kalian satu poin aja, apa tuh nilai Kristen? Mungkin mulai dari Selin, nilai Kristen tuh apa? Satu aja. Untung kita host ya. Betul. Terima Oke, kasih, menurut host. saya nilai Kristen itu cerminan diri. Oh, oke, thank you. Cerminan diri. Ya. Evel? Nah ini nih. Oke. Nilai Kristen itu saya dan kamu. Asik. Oke. Meskipun nggak ngerti ya, tapi nggak apa-apa. Lah ya kan hanya saya dan kamu yang mengerti. Oh iya itu bisa jadi tuh artinya gitu. Hanya saya dan kamu yang mengerti. Point place itu. Oke. Thank you sekali lagi waktunya buat tamu yang udah kita undang ya, Thank you. datang. Mau Jangan spare kapok-kapok. waktu. Ya mau spare waktu. Jadi buat Selin sama buat Evel, thank you. Thank you. Sebelumnya. Terima kasih. Jadi guys jangan lupa kalau kalian enjoy sama video kayak gini, podcast kita selanjutnya, stay tune. Kita tetap ada tema-tema yang lebih menarik lagi. Kalau kalian mau kasih masukan juga boleh. Kita punya Instagram, nanti DM aja. Komen di YouTube juga boleh. Sama-sama di Nilai Kristen. Jadi namanya sama Nilai Kristen. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Apa namanya tadi? Dan klik lonceng yang Iya, ada. klik lonceng juga boleh. Sebutin Jangan namanya. lupa di-share Iya. ke teman-teman kalian semua Iya. juga. Nah, iya. Boleh Jadi, ya. thank you guys and see you on the next video. Bye. Bye-bye.